Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 17 Januari 2026. Sebelum kita membaca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai dengan ayat 21, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur di pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kami. Kami rindu sekali untuk membaca dan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karena kami percaya hidup kami hanya bergantung atas kemurahan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami baca dan yang kami renungkan hari ini sungguh membawa kami lebih dekat dengan hati Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Elisa mengikuti Elia. Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintas di dekatnya, Elia melemparkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa pun berbalik meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Tema kita hari ini adalah menjawab panggilan Tuhan. Umpe bali petambakna puang matua. Setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk sebuah tujuan mulia. Panggilan Tuhan bukan sekedar ajakan, melainkan sebuah kehormatan untuk mengambil bagian dalam karya keselamatannya. Namun, tidak semua orang berani menjawab panggilan itu. Sebagian menunda, sebagian menolak, namun ada juga sebagian yang siap meninggalkan segala sesuatu demi taat kepada Tuhan. Kisah pemanggilan Elisa oleh Nabi Elia ini menunjukkan bagaimana seharusnya seorang menanggapi panggilan Tuhan dengan hati yang siap, taat, dan total. Tuhan memanggil Elisa bukan di tempat ibadah atau dalam mimpi besar, tetapi di tengah pekerjaan sehari-harinya. Elisa tidak berdalih atau menunda. Ia tahu siapa yang memanggilnya, dan ia segera meninggalkan pekerjaannya. Tindakan Elisa menyembelih lembunya dan membakar bajaknya adalah simbol penyerahan total. Elisa menutup masa lalunya untuk membuka lembaran baru bersama Tuhan. Ini menunjukkan bahwa menjawab panggilan Tuhan bukan sekadar berani memulai, tetapi juga berani meninggalkan hal-hal yang mengikat masa lalu atau zona nyaman, ambisi pribadi, bahkan hubungan atau kebiasaan yang tidak mendukung panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan seringkali datang dalam keseharian kita melalui kesempatan melayani, panggilan untuk mengampuni, untuk bersaksi, atau untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendaknya. Menjawab panggilan Tuhan berarti bergerak, bukan hanya berkata ya dengan bibir, tetapi dengan tindakan nyata dalam hidup. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah aku cukup peka mendengar panggilan Tuhan dan menjawabnya di tengah rutinitas hidupku? Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk renungan yang begitu dalam pada hari ini. Kami percaya ya Tuhan, tidak ada yang lebih indah selain kami peka dengan panggilan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, panggilan Tuhan adalah panggilan yang mulia. Karena olehnya ya Tuhan, di dalamnya kami boleh menemukan kehendak dan rencana Tuhan yang begitu dalam. Oh Tuhan, biarlah pimpin kami hari demi hari, sehingga kami tidak hanya sekedar sibuk mencari nafkah atau mencari finansial, ataupun juga mengembangkan karir-karir kami. Tetapi biarlah kami hidup setiap harinya, kami boleh peka dengan suara Tuhan, sehingga hidup kami hari demi hari terus menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini Tuhan. Kami mohon urapan dan berkat daripada Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami perbuat diperkenan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikianlah rehat kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.